Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan Mama Zidni, masih berada di warung sederhanaku. Ketika berjualan pemirsa, ada beberapa sikap yang harus kita jauhi, ada beberapa sikap yang harus kita tinggalkan, sifat-sifat yang tidak baik kepada namanya konsumen ataupun pembeli. Ada beberapa yang hendak Mama Zidni jabarkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu sikap ketus, sikap bermuka masam, sikap bermuka cemberut. Karena kedatangan pembeli ke tempat kita hendak namanya membeli barang yang kita tawarkan, hendak namanya menghabiskan uangnya di warung kita. Jadi ketika mereka datang harus disambut dengan namanya senyum, harus disambut dengan namanya face yang berbahagia, face yang cerah. Itu dia. Jadi kalaupun ada masalah di rumah, jangan sampai namanya dibawa ke warung. Selesaikan dulu, tinggalkan dulu. Yang penting kita melayani pembeli itu tidak boleh namanya mukanya masam, mukanya ketus. Biarlah wajah kita ibaratnya seperti ini. Tapi kalau kita senyum, otomatis senyum itu akan ditransfer ke pembeli. Ya, kalau kita senyum ibaratnya ibadah katanya pemirsa. Jadi ketika ada pembeli, kita senyum, kita memberikan ekspresi yang senang, ceria, mereka juga akan ibaratnya secara tidak langsung tertransfer energi positif dari kitanya pemirsa. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu lama melayani pembeli. Dalam arti seperti ini. Ketika ada pembeli, kita misalnya berada di dapur, kita bisa misalnya lagi menyelesaikan aktivitas rumahan ya, buat kita para ibu-ibu. Jadi ketika ada pembeli datang, mereka itu lama, sudah manggil-manggil kok tidak ada yang nyaut, tidak ada jawaban, otomatis mereka akan namanya malas untuk berbelanja kembali. Bisa jadi pemirsa, pembeli tadi terburu-buru, bisa jadi pembeli tadi ibaratnya ada pekerjaan lain, tapi karena menunggu kita lama tidak ada jawaban, akhirnya tidak memuaskan pelayanan kita itu tadi. Jadi ketika kita berjualan, sudah memulai aktivitas, usahakan kita standby di warung kita pemirsa. Tempat duduk kita mungkin di dekat etalase, ya di situ kita menunggu namanya pembeli. Jadi jangan sampai pembeli tersebut menunggu terlalu lama. Itu dianya. Jadi dijauhi ya pemirsa. Terus yang ketiga, membanding-bandingkan pembeli. Kalau pembelinya ibaratnya cantik, pembelinya ibaratnya belanjanya banyak, itu yang lebih diutamakan, itu yang lebih diprioritaskan. Kalau pembelinya cuma sedikit, anak-anak, ya biasa-biasa aja. Jangan pemirsa, karena antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain itu sama pemirsa semua. Mau belanja kecil kah, mau belanja besar kah, sama. Jadi harus namanya pelayanan itu harus namanya merata, pelayanan itu harus namanya adil. Jadi ketika kita sudah memberikan pelayanan yang bagus, pelayanan yang ramah kepada pembeli, otomatis mereka juga akan senang berbelanja di tempat kita. Itu yang kedua. Oke, pelayanan yang ketiga yaitu selalu mengucapkan terima kasih pemirsa ketika pembeli itu datang, ketika pembeli itu menghabiskan uangnya berbelanja di tempat kita. Karena dengan namanya kata terima kasih ini adalah kata-kata yang sangat ampuh pemirsa, yang sangat mujarab ya, yang dampaknya itu bagi orang dewasa merasa dihargai, merasa ibaratnya dimanusiakan. Itu dia untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, ketika kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, otomatis anak-anak itu belajar namanya sikap yang sopan dari kita selaku namanya orang dewasa. Itu ada timbal baliknya pemirsa. Jadi dibiasakan mengucapkan terima kasih kepada namanya pembeli. Itu dia. Terus sikap yang berikutnya yaitu jangan
memberikan harga yang berbeda. Misalnya pembeli A harganya 10.000, pembeli B harganya 10.500. Bisa jadi ketika mereka mungkin bertemu ya saling berbicara seperti ini. Aku berbelanja di warung ini 10.000. Loh, kok saya dikasih 10.500? Akan terjadi namanya saling sikut menyikut, akan apa namanya ya, akan membuat namanya warung kita ini mahal gitu. Warung kita ini ibaratnya pilih kasih seperti itu. Jadi harus sama harganya pemirsa. Kalaupun ibaratnya kita bisa dikatakan lupa harganya, lebih baik dicantumkan, lebih baik ditulis pakai spidol kah, pakai label harga kah. Jadi antara pembeli yang satu dengan lainnya memang harganya sama. Mungkin kita hendak memberikan namanya bonus, kita hendak memberikan namanya potongan harga bisa, tapi semua ya. Jadi kita harus namanya tidak boleh membeda-bedakan harga. Itu dia pemirsa. Terus yang berikutnya, jangan bermain HP ketika melayani pembeli. Sering seperti itu pemirsa. Jangankan saya sebagai penjual, saya aja namanya kalau melihat misalnya kita berbelanja ke supermarket, kalau kita tidak dilayani cepat, mukanya ketus, sangat jengkel sekali. Saya selaku namanya penjual ya pemirsa, apalagi posisi sebagai pembeli. Jadi ketika ada orang berbelanja, matikanlah dulu HP-nya, singkirkan dulu HP-nya, taruh di tempat yang lain, prioritaskan dulu pembeli ya. Mereka hendak mencari apa, mereka hendak berbelanja apa, harus namanya betul-betul dilayani. Kita bisa belajar namanya dari supermarket ya, kita bisa belajar namanya dari mall, ibaratnya tidak ada main HP. Jadi harus kita terapkan pemirsa. Oke. Jadi kalau kita tadi main HP, ditanya ini, jawabnya ini, nggak fokus, bisa jadi namanya harga yang harusnya ibaratnya tinggi jadi rendah karena tadi kasihkan main HP itu tadi pemirsa. Pembeli juga merasa namanya risih, pembeli juga namanya tidak dihargai. Jadi dilarang main HP ketika melayani namanya pembeli. Kalaupun ada misalnya pesan, ada telepon, ya bisa sebentar ya gitu. Atau kita namanya digantikan oleh suami atau mungkin pekerja, bisa seperti itu pemirsa. Jadi jangan main HP ketika melayani namanya pembeli. Terus sikap yang berikutnya itu nah ini lagi ya, selalu seperti ini, ibaratnya mereka berbelanjanya uangnya besar, tidak dilayani, nggak ada uang kembalian, seperti itu banyak terjadi pemirsa. Kita selaku namanya apa ya, penjual ini harus usaha lah ya, harus namanya berusaha mencari namanya uang kembalian tersebut. Banyak kok pemirsa ya, memang uang 100, uang 200 di tempat Mama Zidni itu jarang lah ya, tapi kalau 500 saya rasa masih banyak kok. Uang 1000-an masih bisa kok ditukarkan di SPBU, di musola ya, banyak tempat penukaran atau mungkin tempat agen Anda berbelanja. Jangan sampai pembeli datang, ya saya tahu mungkin untuk uang saku anaknya misalnya belanja cuma 3.000, tapi harus memang namanya ada kembalian pemirsa ya. Daripada warung kamu diutangi malah nggak boro-boro dapat untung ya, modal aja kadang nggak kembali kalau orang sudah berutang seperti itu pemirsa. Jadi harus namanya punya inisiatif, harus namanya punya apa ya, punya usaha lah seperti itu. Kadang misalnya dikembalikan dengan namanya permen, saya terkadang nggak masuk akal seperti itu. Itu bagi saya ya, mungkin sebagian pemirsa atau tempat lain dikasih permen, kali berapa pemirsa orang yang datang, kali berapa permen itu gitu dia. Bisa enggak misalnya kalau uang kita kurang kita belikan permen, ya kan, mau nggak mereka menerima? Timbal baliknya seperti itu pemirsa. Jadi salah satu prinsip dagang ya seperti itu, harus ada namanya keikhlasan antara penjual sama pembeli. Jadi harus namanya berusaha, itu dia. Terus yang berikutnya, kita selaku namanya penjual ini ya, selain namanya ramah ya, selain namanya jujur dalam arti kata terkadang menghitung uang itu lebih, terkadang menghitung uang itu kurang. Jadi kalau kita misalnya kita menghitung uang itu lebih, harus dikembalikan.
baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa. Harus jujur lah kita selaku namanya penjual, ya. Karena orang-orang itu aja pemirsa yang selalu berbelanja kepada kita. Ya seperti tempat Mama Jitni ini hanya mengandalkan namanya tetangga-tetangga. Kalaupun orang baru itu mungkin kerabat dari pembeli saya, ya, kerabat dari orang yang berkunjung, gitu. Jadi kalau ibaratnya kita nggak jujur ya ditinggal pemirsa. Apalagi sekarang kan persaingan di mana-mana itu pesat gitu kan. Kita warung sederhana, jadi harus ada namanya nilai plus di mata namanya pembeli. Ya biar warung kita ibaratnya kecil, tetapi kalau lengkap, jujur, amanah, ya pembeli juga ngapain jauh-jauh belanja ke sana. Di tempat Mama Jitni aja ada. Seperti itu contohnya. Oke, sikap yang berikutnya itu tadi udah saya jabarkan semua ya. Apalagi ya sikap yang boleh ibaratnya sikap yang sponsor lewat. Nah, sikap yang apalagi ya sudah saya jabarkan semua. Ibaratnya sifat yang malas-malasan itu tadi. Oke. Ketika hendak membuka warung pagi-pagi itu usahakan ibaratnya kita sudah bersih, sudah namanya pakaian ibaratnya rapi gitu kan. Jangan namanya muka kucel, muka kumel baru bangun tidur seperti itu. Jadi harus namanya ya memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri lah. Kalau kita ibaratnya rapi ya bersih, tidak perlu namanya baju-baju mewah, baju-baju mahal ya. Apalagi zaman sekarang itu harus pintar-pintar berhemat gitu ya kan. Harus namanya ketemu orang itu melayani pembeli itu harus namanya branding diri kita itu bagaimana gitu. Jangan malas-malasan ogah-ogahan ya. Ditanya orang ini ada ambil aja sendiri ya. Seperti itu tidak bagus pemirsa. Nggak akan ada lagi yang mau datang. Tapi kalau kita semangat, otomatis penampilan kita ibaratnya bersih, rapi, ya kan? Walaupun baju kita sederhana, tertransfer energi positif tersebut. Itu dia. Oke, itulah beberapa sikap kita selaku penjual yang harus namanya dilakukan dan juga perlu ditinggalkan yang jeleknya. Jadi usaha kita ke depan ini mau dibawa seperti apa, kita yang menentukan pemirsa. Oke, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bagi teman semuanya. Sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya.